Halo semuanya, selamat datang di video monolog tentang mental health di era digital. Di video ini aku pengen ngajak kalian ngobrol pelan-pelan tentang hubungan kita dengan media sosial, tentang koneksi, kesepian, dan bagaimana kita tetap bisa jadi manusia di tengah dunia yang serba online. Malam bukan musuh, ia adalah waktu tubuhmu meminta jeda, waktu pikiranmu minta dikosongkan, waktu hatimu minta diistirahatkan. Dan jeda bukan tanda kamu tertinggal, jeda adalah tanda kamu manusia. Tanda bahwa kamu hidup, bukan sekedar berjalan otomatis tanpa arah. Jadi malam ini kalau kamu merasa ingin scroll satu video lagi, kalau jempolmu mulai bergerak sendiri, kalau rasa penasaran mulai menggoda kamu buat buka HP, ingatlah pesan ini. Kadang yang kamu lewatkan bukan momen besar, tapi ketenanganmu sendiri. Biarkan dunia terus berputar tanpa kamu pantau setiap detiknya. Biarkan orang-orang tetap aktif di luar sana. Biarkan notifikasi menunggu, karena dunia akan tetap berjalan dengan atau tanpa kamu lihat. Dan yang paling kamu butuhkan malam ini bukan update terbaru, bukan story yang orang lain, bukan video yang cuma bikin kamu ketagihan, tapi tidur yang tenang dan hati yang damai. Pejamkan mata, tarik nafas lagi, biarkan dirimu pulih. Sekarang coba bayangkan, malam tiba, kamar gelap, hanya ada lampu kecil di pojok ruangan. Cahaya kuning hangatnya pelan-pelan menyelimuti dinding, membuat ruangan terasa lebih damai daripada biasanya. Kamu letakkan ponselmu di meja, bukan dengan tergesa tapi dengan kesadaran penuh, seakan kamu sedang menurunkan beban yang selama ini enggak kamu sadari. Kamu tarik nafas dalam-dalam, udara masuk lalu keluar perlahan, sunyi. Awalnya terasa aneh, rasanya seperti ada sesuatu yang hilang. Tanganmu terasa gatal, gelisah, seakan mencari layar yang biasanya kamu tatap sebelum tidur. Hening itu canggung, kamu merasa seperti harus melakukan sesuatu, seperti ada yang menunggu. Tapi setelah beberapa menit, kamu mulai merasakan damainya. Keheningan itu bukan lagi musuh, ia berubah menjadi selimut tipis yang menenangkan. Detak jantungmu mulai melambat, bahumu mulai tegang, mulai turun, pikiranmu yang biasanya berisik mulai menata diri. Lalu kamu sadar, tidak ada yang benar-benar kamu lewatkan. Tidak ada drama besar yang mendadak muncul, tidak ada momen penting yang hancur hanya karena kamu memilih diam. Temanmu mungkin sedang tertawa di luar sana, mungkin sedang upload story, mungkin sedang bercerita di grup chat, tapi kamu sedang merawat dirimu sendiri, dan itu lebih penting dari semua notifikasi yang menunggu. Melepas FOMO bukan berarti menutup diri dari dunia, bukan berarti kamu jadi ketinggalan zaman, bukan berarti kamu gak peduli, tapi itu berarti kamu memberi batas agar dunia digital tidak menelan dirimu bulat-bulat. Boleh tetap terkoneksi asal tidak kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Boleh tetap aktif asal kamu tahu kapan harus berhenti, karena kamu bukan mesin, kamu manusia yang butuh tenang. Mulailah dengan hal-hal kecil, matikan notifikasi sebelum tidur, atur jam malam untuk layar, gunakan mode do not disturb setelah pukul 10. Taruh ponsel setidaknya 1 meter dari tempat tidurmu. Ciptakan ritual kecil sebelum tidur, minum air hangat, baca 1 halaman buku, atau sekadar duduk 5 menit menikmati sunyi. Dan ingat, kamu gak harus tahu segalanya tepat waktu. Berita tetap ada besok pagi, chat bisa dibalas setelah kamu bangun. Timeline gak akan hilang hanya karena kamu istirahat. Kadang keterlambatan itu justru bentuk kedewasaan.
Kamu memilih tenang daripada tergesa. Kamu memilih tidur daripada terus mengangkat arus. Kamu memilih dirimu sendiri. Coba kamu perhatikan berapa kali kamu bilang aku capek banget, tapi tetap lanjut main HP sampai dini hari. Tubuhmu butuh tidur, tapi otakmu masih berlari. Layar biru dari ponsel memancarkan cahaya yang menghambat produksi melatonin, hormon tidur alami dalam tubuhmu. Akhirnya jam biologismu kacau. Kamu terjaga di waktu yang seharusnya istirahat dan mengantuk di waktu yang seharusnya produktif. Keesokan harinya kamu bangun dengan mata yang berat, kepala pusing dan perasaan yang entah kenapa kosong. Bukan karena kurang tidur, tapi karena malam itu habis tanpa makna. Pernah ngerasa begitu? Bangun tapi nggak merasa benar-benar pulih. Itu tanda bahwa bukan cuma tubuhmu yang butuh istirahat, pikiranmu juga. Setiap notifikasi, setiap video, setiap scroll kecil itu seperti suara-suara kecil di kepala yang bilang ada sesuatu yang kamu lewatkan. Padahal kamu lewatkan sebenarnya adalah dirimu sendiri. Coba kamu perhatikan lagi, berapa kali kamu ngomong aku capek banget, tapi tanda tanganmu tetap otomatis nyari HP, buka aplikasi, scroll sampai sadar jam udah lewat tengah malam. Tubuhmu udah kasih sinyal buat berhenti, matamu perih, pundakmu pegal, pikiranmu berat, tapi otakmu masih lari kenceng. Seakan ada sesuatu yang harus kamu kejar, padahal kamu sendiri gak yakin apa. Cahaya biru dari layar itu bukan cuma bikin matamu lelah, dia ngirim sinyal palsu ke otak, bilang, ini belum malam kok, jangan tidur dulu. Melatoninmu, hormon yang seharusnya muncul buat nenangin tubuh, jadi ketahan. Jam biologismu pelan-pelan rusak, kamu melek di jam orang-orang udah terlelap, dan ketiduran di jam orang-orang mulai hidup. Besok paginya kamu bangun dengan tubuh yang rasanya kayak nggak nyatu, mata berat, kepala cenut-cenut, mood hancur, dan ada rasa kosong yang kamu sendiri nggak bisa jelasin. Kayak malam kemarin lewat begitu aja, nggak ada yang benar-benar kamu nikmatin. Pernah ngerasa begitu? Bangun, tarik nafas panjang, tapi hati masih capek. Bukan karena kurang tidur doang, tapi karena otakmu nggak pernah benar-benar diam. Setiap notifikasi yang muncul, setiap video lucu, sedih, atau random yang kamu tonton, itu sama kayak suara-suara kecil yang terus ngomong, ada update baru nih, ada yang lagi seru, ada yang kamu kelewatkan, dan kamu terus mengejar itu semua. Padahal yang sebenarnya kamu lewatkan adalah dirimu sendiri. Waktu untuk tenang, waktu untuk diam, waktu untuk sekedar ngerasain, bukan ngelariin. Coba kamu ingat lagi, kapan terakhir kali kamu tidur tanpa HP di tangan, tanpa video yang masih muter, tanpa notifikasi yang bikin kamu buka mata lagi, tanpa dorongan buat scroll sekali lagi deh. Rasanya udah lama banget kan? Kayak tubuhmu terus hidup dalam mode darurat, gak pernah betul-betul dapat kesempatan buat shutdown. Karena begini, setiap kali kamu buka HP, otakmu dapat rangsangan kecil berupa dopamin. Rangsangan singkat ini bikin kamu ngerasa, wah seru juga ya. Walaupun kadang konten itu gak penting sama sekali. Akhirnya kamu kejebak dalam lingkaran halus. Niatnya cuma buka HP sebentar buat lihat pesan, taunya cuma cek Instagram. Tahu-tahu kamu pindah ke TikTok, lalu ke YouTube Shorts, sampai lupa kenapa tadi buka HP. Yang lebih parah, kamu sadar kamu capek tapi tetap lanjut. Sadar harus tidur tapi tetap buka satu video lagi. Sadar bakal nyesel besok pagi tapi tetap meyakinin diri sendiri, abis ini tidur, sumpah, tapi gak pernah habis. Malam berlalu, kamar sunyi tapi pikiranmu bising. Besoknya kamu bangun bukan dengan energi, tapi dengan sisa-sisa rasa bersalah. Kenapa aku begini terus? Padahal kadang yang kamu butuh bukan hiburan, tapi keheningan, ruang kosong, jeda, ruang gak kamu kasih ke diri sendiri. Coba bayangin, 5 menit tanpa HP. Cuma 5 menit, tarik napas pelan, dengerin suara kipas, rasain kasur, biarin pikiranmu turun. 5 menit itu lebih menyembuhkan daripada 2 jam scroll tanpa arah. Manusia butuh berhenti, butuh diam, butuh ruang kosong yang mengembalikan diri mereka. Kamu bukan robot, kamu bukan algoritma, kamu gak harus terus ada di dunia yang selalu bergerak. Kamu manusia, dan manusia butuh istirahat yang nyata. Kamu layak tidur dengan damai, kamu layak bangun tanpa nyeri dan tanpa hampa. Kamu layak malam yang bikin kamu pulih. Mungkin ini waktunya kamu pelan-pelan belajar berhenti. Bukan berhenti dari dunia, tapi berhenti. Semua bergerak serba cepat. Secepat jempol kita menggulir layar. Notifikasi muncul setiap detik, pesan terus berdatangan, dan algoritma tahu persis kapan kita sedang lemah.
Saat sepi, saat bosan, saat sendiri di kamar, saat pikiran kita lagi lowbat dan gampang dipancing. Kamu mungkin berpikir, cuma buka Instagram, sebentar kok, cuma lihat bentar terus tutup. Tapi begitu lihat satu story muncul satu lagi, lalu satu lagi dan satu lagi, nggak ada ujungnya. Dan tanpa sadar kamu udah masuk ke kehidupan orang lain seperti nonton film yang terus diputar nonstop, tanpa jeda, tanpa kredit, tanpa berhenti. Temanmu liburan ke Bali, langit biru, pantai bening, senyumannya kelihatan bahagia banget. Kolega posting tentang work-life balance sambil duduk di kafe estetik. Seolah hidupnya selalu santai dan semuanya tertata rapi. Ada influencer yang baru beli rumah di usia 23. Kecepatan. Captionnya bilang kerja keras gak bakal mengkhianati hasil, dan kamu masih di kamar. Pakai piakmu, rebahan di kasur yang sama setiap hari, menatap layar yang sama, ngerasa stuck di tempat yang sama. Kita jadi berpikir, kok hidup orang lain lebih seru ya? Kok semua orang udah jauh sedangkan aku masih di sini-sini aja. Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, cuplikan yang paling indah, paling estetik, paling dipoles dari ribuan detik hidup mereka yang gak pernah kita lihat. Kita nggak lihat mereka capek, nggak lihat mereka nangis di kamar mandi, nggak lihat mereka overthinking di tengah malam, nggak lihat perjuangan yang mereka pilih-pilih untuk nggak dipost. FOMO muncul bukan karena kita kurang bersyukur, bukan karena kita iri, tapi karena dunia digital memang dirancang untuk bikin kita terus membandingkan. Scroll sedikit, muncul orang sukses, scroll lagi muncul orang bahagia, scroll lagi muncul orang yang lebih dari kita dalam hal yang gak pernah kita sadari kita pedulikan. Dan semakin banyak yang kita lihat, semakin berat untuk berhenti, semakin sulit untuk narik diri keluar dari lingkaran itu. Layar biru di depan mata jadi candu yang halus gak kelihatan, tapi pelan-pelan menggerogoti waktu tidur, menunda istirahat, menunda waras, menunda tenang, tiba-tiba jam 3 pagi. Padahal niat awal cuma buka Instagram sebentar. Di balik semua itu ada diri kita yang cuma pengen napas dari semua perbandingan, cuma pengen hidup tanpa tekanan timeline, cuma pengen merasa cukup tanpa harus melihat standar hidup orang lain. Ada kalanya kita perlu ingat satu hal, dunia nyata nggak bergerak secepat fit. Hidup bukan kompetisi sprint. Gak apa-apa kalau kamu lagi pelan, gak apa-apa kalau prosesmu gak se-estetik story orang lain, dan gak apa-apa kalau kamu belum kemana-mana. Kamu tetap berjalan meski pelan, tapi tetap jalan. Biru ungu. Terima kasih sudah nonton video monolog tentang mental health di era digital ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa jadi pengingat kecil buat kita semua, bahwa di balik layar yang selalu terang ada dunia nyata yang butuh kita hampiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa jaga diri, jaga hati, dan jaga koneksi yang benar-benar berarti.